guys, welcome back to Homebody Channel edisi cerita buku. Dan kali ini aku akan ngebahas sebuah novel yang baru banget diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama di tahun 2025 ini, yang judulnya tada, Corpus Uterus karya Sasti Gotama. Jadi novel ini tebalnya 296 halaman dan ini merupakan naskah yang menarik perhatian juri Sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta tahun 2023. Udah kebayang ya gimana bagusnya novel ini? Anyway, kalau misalnya kita lihat di cover belakang di sini ya, ini tuh untuk usia 21 tahun ke atas karena berkaitan dengan temanya ya, yang tentang aborsi, kekerasan seksual dan lain sebagainya. Jadi please be wise sebelum baca novel ini. Terus novel ini cerita tentang apa sih? Tonton videonya sampai habis ya. Dari covernya gitu ya nih, dari cover ini, terus dari judul bukunya Corpus Uterus, sebenarnya kita udah tahu ya novel ini bakal cerita tentang apa. Iya bener, jadi novel ini bercerita tentang rahim, tentang tubuh perempuan gitu. Novel ini bercerita tentang Panuluh atau biasa dipanggil Luh. Dia adalah seorang anak laki-laki yang kelahirannya itu tidak diharapkan. Nah, si Luh ini dia itu tumbuh di sekitar perempuan-perempuan dengan kehamilan yang tidak diinginkan. Dan karena novel ini latar waktunya itu di 1965 sampai 2009 gitu ya, jadi pada masa itu aborsi itu nggak legal. Jadi kalaupun perempuan-perempuan ini yang dengan kehamilan tidak diinginkan, misalnya karena korban udah paksa dan lain sebagainya, datang ke rumah sakit nih, mereka bakal ditolak. Karena kalau misalnya pihak rumah sakit mengokein untuk melakukan aborsi, mereka bakal ditangkap gitu. Makanya mereka ditolak. Terus akhirnya perempuan-perempuan ini terpaksa melakukan praktik aborsi yang tidak aman, misalnya dengan menusuk janin dan lain sebagainya gitu, yang tentunya menyebabkan infeksi dan menyebabkan perempuan-perempuan ini meninggal dunia. Nah, melihat orang-orang di sekelilingnya seperti itu, melihat perempuan-perempuan di sekelilingnya seperti itu, si Luh ini tergerak untuk menjadi seorang ahli aborsi. Dan memang kelak dia tumbuh menjadi seorang ahli aborsi yang terkenal dengan kelihayannya. Aku suka banget sama novel ini. Kenapa? Yang pertama, karena tema yang diangkat yaitu tentang tubuh perempuan, tentang hak dan pilihan yang dimiliki oleh si perempuan ini. Dan yang aku suka juga adalah karakter-karakter dalam novel ini yang detail, dan mereka ini, setiap karakter yang ada dalam novel ini seperti puzzle, kepingan puzzle, saling berhubungan satu sama lain, dan nanti di akhir novel kita akan mendapatkan puzzle yang utuh gitu. Aku suka gimana karakter-karakternya saling terhubung. Terus yang aku suka juga, mungkin karena ini ditulis oleh perempuan juga ya, jadi dia itu menggunakan gaya bahasa, pemilihan katanya itu kayak apa ya, puitis, metafora gitu. Jadi waktu ngebacanya kita nggak ada tuh perasaan nggak nyaman. Aku beberapa kali baca novel yang mengangkat tema seperti itu ya, tentang kekerasan seksual gitu kan, tentang perempuan-perempuan yang bekerja di gelap, di dark economy gitu kan. Itu tuh gaya bahasanya itu terlalu vulgar, terlalu mengeksploitasi perempuan gitu kan. Jadi aku did not finish, akhirnya nggak selesai ngebaca novel yang itu. Tapi waktu ngebaca ini aku nggak merasakan hal itu sama sekali, dan aku suka. Selain itu mungkin karena penulisnya juga adalah dokter ya, jadi sisi medisnya juga tergambarkan lah dengan detail, setidaknya bagi orang awam seperti kita gitu. Nah, kalau kita ngebaca novel ini, kita akan merasakan banyak emosi ya. Pertama-tama mungkin emosi sedih, emosi miris. Gimana kita ngebaca kalau kekerasan seksual ini sudah terjadi dari dulu gitu. Kekerasan seksual terhadap wanita. Dan yang mirisnya lagi, dulu ya, kekerasan seksual ini seolah-olah dimuluskan jalannya oleh para penegak hukum gitu kan. Dan yang membuat kita teriris lagi hati kita adalah gimana para pelaku kekerasan seksual ini nggak jarang yang dari keluarga terdekat, orang-orang terdekat dari korban, dari gurunya, dari keluarga gitu. Pokoknya ngebaca tentang hal ini itu miris hati banget. Dan aku nggak tahu novel ini termasuk fiksi sejarah atau enggak, tapi dia bercerita sedikit ya tentang gang Doli yang terkenal itu ya di Surabaya, karena latar tempatnya kan di Surabaya. Terus juga tentang apa yang dialami oleh istri dari orang-orang yang dicap PKI pada zaman tahun 1965 itu gitu ya. Novel ini recommended terutama bagi para perempuan mungkin ya, supaya kita bisa saling mendukung, nggak saling ngejudge satu sama lain, dan kita sama-sama mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang ramah kepada perempuan, supaya hak-hak perempuan itu dipenuhi gitu loh, hak-hak minimal gitu sebagai perempuan itu dipenuhi kayak gitu. Penegakan hukum terhadap kekerasan yang diterima oleh perempuan itu bisa ditindaklanjuti kayak gitu sih menurutku.
Ya intinya novel ini 5 dari 5. Pokoknya waktu membaca novel ini aku nggak merasa bosan sama sekali. Bahkan di awal pun aku nggak ada ngerasa bosan karena dia cepet banget gitu kan. So, sangat recommended. Kalau menurut kalian gimana nih novel ini? Ya mungkin segitu aja, sampai jumpa di novel berikutnya. Bye bye.